Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dila Aulia dari PGSD 2B dengan NIM C2286206004. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya moral dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan kemauannya sendiri. Karena di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai aturan, di mana aturan tersebut sesuai dengan norma dan nilai moral yang sesuai dengan kaidah yang berlaku di masyarakat, sehingga seseorang akan berperilaku sesuai dengan aturannya masing-masing. Namun, sayang sekali masih banyak orang yang menyepelekan nilai moral tersebut. Sebagai contoh kasus yang akan saya bawa yaitu anak SD bunuh diri di Banyuwangi, Jawa Timur. Kasus anak SD di Banyuwangi, Jawa Timur ini adalah contoh kasus yang mengerikan untuk anak-anak yang masih sekolah dasar. Karena masih kecil dia sudah berani melakukan bunuh diri. Mungkin ada beberapa faktor dan penyebab yang menyebabkan anak itu nekat untuk bunuh diri. Penyebab anak tersebut bunuh diri yaitu ada dua faktor. Yang pertama, faktor pribadi. Mungkin sebagian orang mempunyai masalah pribadinya masing-masing. Mau anak-anak, mau dewasa, mau orang tua pasti mempunyai masalah pribadi masing-masing. Nah, untuk kasus ini adalah anak tersebut stres, depresi karena ditinggal oleh ayahnya meninggal dunia setelah 1 tahun yang lalu. Lalu dari faktor lingkungannya, anak sendiri mungkin merasa stres, merasa sedih dengan kejadian yang ditimpa keluarganya, terutama ayahnya, karena anak tersebut ditinggal oleh ayahnya meninggal dunia. Namun teman-teman sekolahnya tidak ada yang simpati, tidak ada yang empati. Justru teman-teman tersebut malah membuli anak itu terus-terusan. Mungkin karena anak itu terlalu sakit hati, ketambah masih belum ikhlas dengan kepergian ayahnya, lalu anak itu frustasi dan memutuskan untuk bunuh diri. Mengerikan sekali, bukan? Terjadi agar tidak ada pembulian tersebut, yaitu kita harus menanamkan rasa sadar kepada diri kita sendiri. Kita harus menanamkan rasa empati, simpati terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, apalagi terhadap teman kita sendiri. Tak lupa dari faktor orang tua. Kita sebagai orang tua seharusnya tahu anak-anak kita seperti apa perilakunya, sikapnya. Mungkin kita sebagai orang tua harus bisa menasehatinya untuk saling peduli, saling empati, dan saling simpati terhadap sesama, apalagi teman sekolahnya ya. Dari faktor pendidikannya juga mungkin harus lebih peka terhadap anak didiknya, karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Kita sebagai guru, sebagai orang tua pengganti di sekolah harus lebih peka terhadap anak-anaknya. Mungkin jika ada anak yang suka membuli, kita sebagai guru harus menasehati anak tersebut agar tidak melakukan hal tersebut. Dari faktor lingkungannya juga harus bisa berempati, bersimpati, apalagi terhadap sesama, terhadap teman, apalagi teman sekelasnya gitu ya. Menurut survei yang saya baca menyatakan bahwa kasus pembulian sebanyak 36% oleh anak laki-laki dan 13% oleh anak perempuan. Jadi yang melakukan kasus pembulian paling banyak itu dilakukan oleh anak laki-laki. Kehilangan ayah menjadi tekanan psikologi yang berat bagi anak itu. Saat luka itu belum sembuh, korban justru dibuli temannya lantaran peristiwa kehilangan tersebut. Stop bullying, karena itu pelanggaran HAM. Dengan tanpa bullying dan menjadikan kehidupan sosial tetap tenang dan nyaman. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Pasal 301
11 KUHP tentang perundungan yang dilaksanakan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang. Kalau bullying tersebut berbentuk pengeroyokan, dapat dikenai pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Untuk solusi, mungkin kita sebagai pendidik harus memberikan edukasi mengenai perilaku perundungan atau pembulian kepada anak didik kita. Kita juga harus memberikan sosialisasi tentang bahaya perundungan di sekolah dan lingkungan bermain. Kita bisa menasehati bahwa hal tersebut ada pasalnya jika anak yang melakukan pembulian bisa terkena sanksi dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Kita juga harus menanamkan keberanian kepada siswa, kepada anak didik kita untuk melawan tindakan yang tidak senonoh. Kita harus berani melawannya. Kalau perlu, laporkan kepada guru atau kepala sekolah ketika ada yang melakukan hal tersebut. Perundungan yakni pembunuh nomor 1 terbesar. Mengapa? Karena mampu melatih mental, hati, dan semua acuan pikir keadaan. Itu membuat mereka malas melanjutkan kembali kehidupannya. Nah, mungkin itu kasus yang saya jelaskan. Jadi dampak dari pembulian itu bisa sampai bunuh diri ya teman-teman. Maka dari itu kita sebagai manusia yang mempunyai nilai moral harus bisa untuk tidak melakukan hal tersebut karena hal tersebut adalah hal kejam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.